السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه وذريته وأمته ومن والاه، وبعد. Hadirin sekalian, jemaah salat subuh yang kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga sampai dengan subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat kita termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, demi mencapai harapan dan kemuliaan dimaksud, Nabi SAW seringkali mengingatkan dalam setiap kesempatan yang didapati oleh beliau, ideal untuk mengingatkan, khususnya sepekan sekali paling minimal dalam kesempatan Jumat, agar kita senantiasa menjaga nilai-nilai kemuliaan kita di hadapan Allah yang oleh Al-Quran diungkapkan dengan kata takwa. Disebutkan derivasinya kurang lebih sebanyak 240 kali dalam Al-Quran, dan himpunan dari kata takwa itu akhirnya membentuk satu kemuliaan, sifat, sikap, perilaku, dan tabiat. Karena itulah saat puasa pun kemarin kita dilatih selama sebulan, dilatih spiritualnya, intelektualnya, dilatih fisikalnya. Secara fisik kan kita menahan lapar dan hausnya supaya disiplin. Secara spiritual kita dilatih meningkatkan ibadah supaya mentalitasnya lebih kuat dan tenang. Secara intelektual kita banyak mengkaji, mengaji, ada kultum, banyak ceramah dan sebagainya. Tapi akhirnya tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya ada kemuliaan paripurna. Cara berpikirnya mulia, cara bersikapnya mulia. Itu tujuan akhirnya. Karena itu orang-orang yang menjadi alumni Ramadan itu bagian dari hidupnya, baik perilakunya, pandangannya sebelumnya, pendengaran sampai ke ujung kaki, itu bisa mengarah pada perilaku yang lebih baik daripada sebelumnya. Cara berpikirnya lebih baik. Banyak orang pintar, tapi juga belum tentu berpikirnya baik. Kepintarannya digunakan pada sesuatu yang terlarang bahkan. Orang korupsi kalau pintar kan ngambilnya lebih banyak ya. Penipu kalau pintar kan caranya lebih kreatif ya. Nah, itu kepintaran yang tidak digunakan untuk membangun kemuliaan. Sama, yang ibadah juga tidak mulia, ibadahnya bisa disoal. Ada orang sholat yang disoal oleh Al-Quran karena salah orientasi. Di surah Al-Ma'un sangat viral sekali ketika Allah sampaikan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang disoal di situ orang sholat yang bermasalah. Jangan dipotong kalimatnya. Orang sholat yang bermasalah, yang keliru orientasi sholatnya. Alih-alih dia menunaikan sholat untuk membangun konektivitas dengan Allah supaya diperhatikan oleh Allah, tapi dia mencari perhatian selain Allah. Orang yang beribadah ingin diperhatikan Allah, sifatnya disebut ihsan. Orangnya disebut muhsin, jamaknya disebut dengan muhsinun atau muhsinin. Orang yang ingin mendapatkan perhatian dari makhluk sekalipun ia sedang ibadah kepada Allah, maka sifatnya berubah dari ihsan menjadi riya namanya. Menjadi apa? Riya. Nah, seharusnya ihsan tapi menjadi riya. Orang yang ihsan disifati oleh Nabi SAW dan dirangkum dalam Sahih Muslim nomor hadis yang ke-8, dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam
buku kedua beliau setelah Adabul Hamalatil Quran, ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau menulis 42 hadis dirangkum jadi Al-Arba'in. Ada nomor yang kedua itu, hadis tentang iman, Islam dan ihsan atau hadis Jibril. Ketika ditanya mal ihsan, maka beliau menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, fa innahu yarak. Maka kita beribadah, ya, kita merasa diawasi, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menghadirkan pengawasan Allah dalam ibadah namanya berubah jadi muhsin. Jamaknya muhsinin atau muhsinun. Nah, orang muhsin ini sepanjang dia jaga sifat ihsannya sampai dia wafat, salatnya ihsan, infaknya ihsan, baca Qurannya ihsan, itu oleh Allah dihadiahi saat pulang ke akhirat nanti satu tempat di surga, di tamannya langsung dengan penuh keindahan, ya. Dan ciri khasnya meningkat ibadahnya, jadi mulai senang tahajud, senang istighfar. Dia evaluasi, jangan-jangan ada amal yang dia kerjakan bukan untuk menarik perhatian Allah. Selepas tahajud menjelang subuh dia istighfar di waktu sahar. Itu yang dikumpulkan di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi kalau tadi dibuka oleh Ustaz Khunaifi dalam pembukaan tadi tentang alumni Ramadan, telah menyelesaikan Ramadan, maka sampai dengan subuh kali ini kita bisa menghadirkan kembali suasana itu untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita termasuk yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ingin kembali pada apa yang ingin saya tekankan setiap pekan, setidaknya di waktu Jumat Sayyidul Ayyam, Nabi mengingatkan kita untuk menjaga takwa itu dengan benar sampai wafat. Takwa dengan ihsannya, takwa yang serius. Jangan sampai ketika jamaah kelihatan baik, ketika terpisah kebaikan itu kemudian sirna. Ketika ada orang terlihat baik, tak ada orang ternyata masih berbuat maksiat. Maka diingatkan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau Ramadan kan imannya di depan, takwanya di akhir kan? Coba lihat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman dulu, puasa, akhirnya takwa. Nah, setelah lulus puasa, kita perbaiki, kita tingkatkan, semakin serius, semakin benar, karena dilatih terus. Nah, yang benar, yang serius itu bahasa Arabnya haq. Ya, kalau dikaitkan dengan takwa, haqqa tuqati. Ya, hak itu kebenaran mutlak yang nggak bisa ditawar, yang sumbernya dari Allah. Kalau masih relatif disebut dengan sidqun namanya. Ya, ada yang suka merah, yang lain mengatakan saya senangnya biru. Yang lain bilang saya senangnya putih. Bagi si fulan putih benar. Bagi si fulan biru yang benar. Itu sidqun namanya. Ya, itu sidqun. Ma yahtamilu sidqa wal kadzib, sesuatu yang masih relatif. Tapi kalau kebenaran mutlak yang nggak bisa ditawar dan semua sepakat itu benar. Ya, matahari terbit di mana? Timur. Tenggelam di mana? Di barat. Kalau siang terang, malam gelap, itu kebenaran mutlak yang nggak bisa ditawar. Dalilnya jelas, terlalu jelas untuk ditolak. Itu hak namanya. Nah, semua yang bersumber dari Allah itu disebut hak, tidak pernah disebut dengan sidqun. Selalu hak. Manusia membenarkan disebut shadiq. Shadiq. Kalau terus membenarkan tanpa ragu disebut siddiq. Karena itu kenapa Abu Bakar disebut as-siddiq? Karena membenarkan walaupun alasan apapun untuk membenarkan sesuatu yang jelas kebenarannya.
Karena itu di Quran ketika kebenaran disandarkan kepada Allah, itu menggunakan kata haq bukan sid. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah ayat 147 contohnya. Nah, takwa itu mesti hak. Ya, takwa itu mesti apa? Hak, bukan sidqun lagi. Karena itu kalimat Qur'annya, firman Allahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi kalau ingin bertakwa, lakukan karena Allah. Bukan karena ada manusia Anda rajin infak. Ada manusia Anda rajin menunaikan salat. Lakukan karena Allah. Dan ikuti apa yang Allah berikan petunjuknya. Lalu dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunaikan dengan serius. Jangan cuma karena Ramadan Anda tahajud malam. Ba'da Ramadan selesai. Jangan karena Ramadan Anda rajin ke masjid. Ba'da Ramadan selesai. Anda melakukan itu karena Ramadannya atau karena Allah? Makanya para ulama mengatakan, kalau ada waktu yang istimewa atau tempat yang istimewa, bukan ditujukan untuk kita mengagungkan tempat atau waktunya, tapi supaya kemuliaan pendidikan di tempat dan waktu itu menyebar ke semua tempat dan waktu. Anda umrah haji, insya Allah berangkat, yang akan berangkat, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik dan mabrur insya Allah. Yang belum berangkat kita doakan dipercepat insya Allah. Di Mekah dengan Madinah itu lebih semangat kan ibadahnya, ya. Nah, Mekah Madinah itu bukan untuk dikultuskan, tapi supaya berlatih di sana sehingga aura Mekah dan Madinah dibawa ke setiap tempat, sehingga kita merasakan semangat yang mendekati setidaknya walaupun tidak serupa. Jadi keberhasilan menunaikan ibadah umrah dan haji ketika pulang dari sana lebih semangat ibadahnya. Sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan waktunya dibelikan, Ramadan itu bukan sekedar kita untuk memfokuskan berlatih meningkatkan saat Ramadan, itu betul bagus, tapi keberhasilan orang yang selesai dengan Ramadan adalah ketika dia membawa aura Ramadan ke setiap waktu, walaupun suasananya tidak serupa, walaupun kuantitasnya tidak sama, tapi dia membawa suasana itu sehingga dapat percikannya. Malam masih senang tahajud, walaupun mungkin rakaatnya tidak sampai 23, tidak sampai ke 11 misalnya. Masih mau baca Quran walaupun sebulan khatamnya mungkin tidak sebanyak saat Ramadan. Itulah hak. Lakukan karena Allah, bukan karena waktunya, bukan karena tempatnya. Dan konsisten jaga itu sampai wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang bisa mengerjakan itu insya Allah selamat hidupnya sampai dia kembali kepada Allah membawa hati yang bening. Izinkan saya memulai dengan itu dulu sebelum kita mengkaji, untuk mengingatkan kita bersama, saya pribadi dan kita semua, sehingga apa yang telah kita lalui itu setidaknya menghasilkan satu pedoman yang konsisten dan tidak sia-sia kita melewatinya. Itu poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, di sholat subuh tadi dibacakan kepada kita, dan semoga Allah muliakan imam kita, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 154 sampai 156. Saya ingin kupas dulu sedikit sebelum kita masuk pada inti bahasan, karena ada bagian penting yang kadang-kadang luput dari pemahaman kita, padahal Allah menunjukkan sesuatu yang indah yang sering terjadi dalam kehidupan. Ayat 154, Anda boleh tulis tadi yang dibaca imam, ayat 154 sampai 156 Ali Imran. Ayat 154 itu ada hubungannya dengan ayat 153, 152, 151 sebelumnya. Secara singkat, ayat ini menggambarkan tentang pelajaran besar dari peristiwa Perang Uhud. Ketidakdisiplinan, desersi itu meninggalkan tugas yang diwajibkan dengan konsekuensi yang cukup berat. Biasanya dalam aspek militer atau diplomasi tingkat tinggi. Seperti ketahui yang viral kisahnya, Nabi telah mengatur pasukan, menempatkan sebagian di satu bukit pasukan pemanah, ya? Kemudian mengatur strategi yang juga sangat luar biasa, indah dan teliti.
Tapi apa yang terjadi? Tiba di pertengahan sebelum sampai ke Uhud, sebagian dari pasukan yang ikut Nabi ternyata desersi, meninggalkan pasukan Nabi. Bahkan memprovokasi sebagiannya supaya terpisah dari pasukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perang Uhud itu ada yang serius ingin ikut, ya, beribadah dalam konteks agama jihad untuk mempertahankan diri dari serangan, ya, dan sekaligus mempertahankan tanah yang dipijak. Jadi orang Islam itu berjuang membela tempat yang dipijak, membela negara dalam konteks kenegaraan, niatnya tetap lillah. Niatnya tetap apa? Lillah. Jadi kalau ada satu negeri ada orang Islamnya, itu berbahagialah negeri itu, karena pasti terjaga. Karena dalam Islam itu ada doktrin mencintai tempat yang dipijak, doktrin mencintai bangsa negara yang dipijak, dan niatnya itu lillah. Makanya para pejuang kita, ya, ketika negara dalam bahaya keluar berjihad dan niatnya karena Allah, dan terjaga negara itu. Jadi ada yang memang serius untuk ibadah, ada yang kedua hanya ingin melihat dan membuktikan kebenaran yang terjadi di perang Badar. Ya, karena perang Badar itu kan luar biasa, 300 lawan 1000 orang kurang lebih, dan meraih kemenangan yang gemilang. Yang ketiga itu hanya sekedar untuk memprovokasi supaya pasukan terpecah. Itu yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga sampai di tengah jalan, dari rombongan Nabi itu yang akan berangkat, yang sudah siap-siap, dari sekitar 1000 orang melawan 10.000 nantinya, ya, apa yang terjadi? Sepertiganya itu diprovokasi Abdullah bin Ubay bin Salul untuk desersi, meninggalkan pasukan Nabi dan keluar. Ya, makanya sebagian goncang, ada yang mengatakan, maaf, ya, wah ini kita kalau habis begini pasukan akan dihabisi, kalah kita, dan Madinah akan diserang lulu lantak. Maka sebagian mengatakan, sudah, kita harus sekarang berkoalisi saja, bergabung minta pertolongan ke kekuatan Yahudi, kan masih ada di Khaybar, masih ada beberapa tempat, masih kuat. Yang lain mengatakan kita minta bantuan ke Romawi, ya, ke Nasara pada saat itu, karena takutnya nanti ini kalah, Madinah hancur. Maka saatlah turun Al-Maidah ayat 51 itu, ya, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya, kalau kamu memang beriman, buktikan keimanan kamu, membela tanah air kamu. Ya, itu doktrin tanah air itu luar biasa di situ. Jangan karena kemudian Anda melihat pasukan besar, Anda bangsa yang Anda hidup di situ, makan di situ, beraktivitas di situ, tiba-tiba Anda tinggalkan, bergabung dengan kelompok lain, bangsa lain. Ya, makanya berbahagialah jadi muslim, negaranya mesti bangga, mesti bahagia, karena pasti kalau sudah muslim itu cinta tanah air. Sudah pasti itu. Ya, kata Allah, pertahankan sampai titik akhirmu. Di situ ada pahala, dan niatkan karena Allah, itulah jihad namanya. Itulah jihad. Maka yang terpisah itu kemudian keluar, tersisa pasukan, ya, selebihnya 600 sampai 700 orang. Nabi atur tuh. Ini pasukan pemanah Jabarumat, nanti yang main ke Madinah diperkenalkan oleh pembimbingnya. Ini Jabarumat, nanti datangnya lewat sini. Khalid mengatur strategi dari pasukan-pasukan dari Makkah tuh begini, pertarungannya berada di tengah-tengah begini. Bayangkan antara memanah dengan kecepatan angin berapa knot tuh sampai di situ, ya, dan seterusnya. Maka secara singkat apa yang terjadi? Karena tidak disiplin, menyalahi kemudian ketentuan Nabi, tidak disiplin dengan aturan, singkatnya, ya, kalah pada masa itu. Dan Allah izinkan untuk kalah. Padahal mudah bagi Allah untuk memenangkan itu semua. Tapi kenapa diizinkan kalah? Itulah hikmahnya turunnya ayat 154 sampai dengan tadi 156 yang kemudian dibacakan oleh imam kita. Kalau Anda lihat kepada ayat sebelumnya, kita akan lihat yang sangat luar biasa digambarkan oleh Quran. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. Ya, ketika kalian itu tidak disiplin, padahal Nabi manggil-manggil saat diserang, bahkan ada yang lari tunggang langgang, ada yang ngejar ghanimah, ternyata dikerjai oleh Khalid pada masa itu, sampai-sampai Rasul tidak didengar, gak nengok sama sekali, pergi. Sampai dengan izin Allah dikalahkan. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ternyata
izin untuk mengalahkan itu dengan munculnya peristiwa-peristiwa yang melanggar aturan itu, tujuan besarnya itu memberikan pesan kepada umat muslim dua hal. Satu, seringkali dalam sesuatu yang tidak ideal yang kita dapati, bukan hanya perang Uhud, mungkin di rumah tangga, ini poinnya, mungkin di kantor, mungkin di kampus, mungkin di pekerjaan, ada sesuatu yang tidak ideal, yang kadang-kadang kita rasakan tidak ingin terjadi. Ya, kekacauan misalnya di kantor, sesuatu yang kurang baik terjadi melahirkan percekcokan dalam kehidupan rumah tangga, suatu perselisihan di kampus dan sebagainya di kehidupan sekitaran kita. Nah, jika itu terjadi dan Allah izinkan terjadi, sebetulnya bukan ingin menjadikan kita sulit mendapati itu semua. Tapi poin besarnya satu, untuk mempelajari kekurangan-kekurangan itu supaya diperbaiki. Itu poinnya. Orang yang mampu mengambil pelajaran dari sebuah kekurangan, maka dia akan mendapatkan energi lebih besar lagi dari perjuangan itu untuk mengatasinya, sehingga dia mendapatkan peluang kesuksesan yang lebih besar dibandingkan tidak adanya peristiwa itu. Makanya di Eropa, di Barat, itu seringkali perusahaan-perusahaan bikin studi kasus, ya, membuat persoalan, membikin persoalan, supaya meningkatkan lagi kualitas ilmunya, kualitas karyanya, dedikasinya, sehingga mereka kemudian setelah itu bisa mendapatkan proyek yang lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, itu kita punya ayatnya. Yang kedua, kita bisa memitigasi dan memetakan lingkungan sekitaran. Mana orang-orang yang benar, mana orang bermasalah, masalahnya apa. Setelah mengetahui semuanya dan petanya ada, maka lebih mudah untuk mengatasinya. Maka itulah kemudian turun ayat 154 untuk menyampaikan, ya thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Maka setelah peristiwa itu terjadi, Nabi diberikan oleh Allah gambaran, nih yang selama ini kelihatan mendukung engkau ternyata ada yang munafik. Ini ternyata yang meninggalkan engkau di lapangan. Ini ternyata ada yang menyusun rencana untuk menyulitkan, bahkan supaya engkau terjebak dalam keburukan, dan dia ternyata berasumsi untuk, ya, dan berharap, berobsesi untuk mengambil kedudukan yang dia rasakan diambil olehmu. Selama ini begitu. Selama ini belum nampak. Tapi dengan perang Uhud terlihat sesuatu yang membahayakan yang sebelumnya belum tampak. Ya, maka jika terjadi kejadian-kejadian sekitaran kita itu, jangan langsung dihukumi dengan sesuatu yang, mohon maaf sekali, membuat kita lebih lemah. Petakan, rencanakan, lihat, setelah itu perbaiki. Jelas di sini? Baik. Dan yang terakhir, ini yang paling indah. Ada dua bagian. Bila ada dari orang-orang salah itu yang diketahui kemudian ingin kembali, maka maafkan. Jadi selalu memberi peluang kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya menjadi soleh. Ya, bukankah di ayat 155-nya itu sebelum 156, ya, Allah mengatakan di ujungnya, wallahu ghafurun halim. Kalau ada di antara mereka yang pernah meninggalkan Muhammad SAW, ya, karena ketidaktahuannya ingin mencelamu, meninggalkanmu, kemudian minta maaf, minta ampun, maka ampuni, maafkan seperti Allah telah memaafkannya. Jelas. Kadang-kadang sekitaran ada karyawan berbuat salah, di rumah tangga ada pasangan berbuat salah, ada anak berbuat salah. Terkadang kesalahan itu tidak diniatkan untuk melakukan salah, tapi karena tidak tahu. Nah, orang yang tidak tahu itu bukan dimarahi. Orang yang tidak tahu itu, mohon maaf, bukan direndahkan, tapi diberikan pengetahuan supaya dia mengerti dan dimaafkan kesalahannya. Jelas di sini? Baik. Yang terakhir di ayat 156-nya, dan sekalipun setelah peristiwa itu masih ada yang konsisten dengan keburukannya, dia masih mengejek, masih mengolok-olok, abaikan saja. Karena mencela yang sudah tercela itu hanya buang-buang energi saja. Jelas? Nah, itu pesannya di ayat 154 sampai 156 yang tadi dibacakan. Semoga kita mendapatkan pencerahan dari apa yang telah dibacakan tadi. Kenapa pada bengong?
Ya, ngaji Qurannya banyakin, kemudian lihat terjemahan, lihat tafsirnya, sehingga ketika imam baca kita merasakan spiritnya. Dan kadang-kadang apa yang dibaca imam itu seringkali yang kita rasakan dalam kehidupan. Jamaah tuh begitu. Imam tuh begini ya, kadang merencanakan surat, tetapi ketika sudah takbir baca Fatihah bisa pindah surat. Bisa terjadi itu. Itulah hikmahnya berjamaah, karena Allah kadang menitipkan ayat dan surat tertentu yang sesuai dengan keperluan jamaahnya. Tapi persoalannya kadang jamaahnya nggak paham apa yang dibaca gitu. Yuk kita masuk materinya ya. Ini baru mulai karena saya lihat masih ada yang masuk-masuk, jadi saya buka dulu dengan muqaddimah supaya saat mulai tidak merasa tertinggal ya. Dilapangkan, diluaskan safnya supaya yang baru masuk nanti bisa mendapatkan bagiannya. Jadi melapang-lapangkan, meluaskan, bukan menyusun saf jamaah, tapi menyusun kelapangan dalam saf untuk duduk ya. Itu yang Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Semoga Allah muliakan beliau dan menambah cahaya-cahaya kemuliaan di barzakh dan kubur beliau. Kita masih di pembahasan kitab ini di halaman ke-16. Masuk insyaallah di paragraf yang keempat. Saya ingin sambungkan sejenak sebelum kita memulai. Kitab ini disusun juga sekaligus mengikuti fitrah para ulama-ulama pendidik. Jadi ulama itu ada yang pengajar, ada yang pendidik. Kalau pengajar, dia hanya mencoba untuk transfer ilmu yang Allah titipkan kepadanya pada setiap yang belajar dari mereka, sekaligus mendoakan murid-muridnya itu supaya mudah menerima pelajaran dan mampu mengamalkan ilmunya untuk mendekat kepada Allah. Itu tipe yang pertama. Ya, nasihat pertama guru kami ketika saya kembali itu, ada kiai sangat saleh luar biasa, tidak banyak muncul, tidak banyak diketahui. Saya datang, nasihat pertamanya begini, nah nanti kamu akan banyak mengajar. Jadikan pengajaranmu di siang itu untuk mengajar dengan benar, tulus dan ikhlas. Tatap sedapat mungkin wajah-wajah orang yang belajar itu sekalipun tidak mengenalnya. Nanti malam bangun, malamnya bangun dan mintalah dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah menerima apa yang telah diajarkan, masuk ke kalbu orang-orang yang mendengar, dan mereka punya kemampuan untuk mengamalkan itu untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tipe ulama pertama. Ulama kedua itu ada tipe pendidik, dan ini banyak di Indonesia. Kalau yang pertama banyaknya di Timur Tengah, yang kedua banyak di Indonesia. Jadi berbahagialah, alhamdulillah di Indonesia ini sebetulnya level-level keulamaannya tinggi. Cuma kadang-kadang tidak semua, sebagian dari kita melihat keluar itu seakan lebih dibandingkan dengan ulama-ulama kita. Ada yang levelnya sama, bahkan ada yang lebih daripada itu. Saya kemarin diterima saat umrah di Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram secara resmi. Masjid Nabawi dibawa ke ruang-ruang imam. Saya lihat Masya Allah Syekh Ali Hudhaifi yang sudah sepuh tapi semangatnya luar biasa. Imam-imam itu sebelum mengimami itu murajaah dulu. Jadi saya masuk itu ada yang sedang murajaah, dites dulu sebelum mengimami. Ya, mau asli murajaah, Imam Masjid Nabawi murajaah. Ya, masa imam masjid mana ini tidak murajaah, itu sudah fitrah imam begitu ya. Lalu kita diterima ke kantor, ketua urusan imamnya itu di situ ya, bukan yang Syekh Sudes, karena Syekh Sudes itu lebih tinggi lagi yang di lokal situ. Kemudian setelah itu diajak ke makam Nabi, kita salam ya, ke makam Nabi.
Setelah itu ke Raudhah, pulang. Nah, di Mekah sama diterima di Masjidil Haram. Ya, oleh kepala perpustakaan, kemudian mantan direktur Kuliatul Haram. Di dalam itu kita diskusi. Nah, di situ kita mencoba mengingat kembali karena beliau tuh yang mengkoordinir juga itu para masyayikh untuk mengajar di pelataran dan di dalam haram. Ya, saya minta supaya ada nanti jamaah yang umrah itu diberi kesempatan untuk ikut-ikut secara formal, bukan yang ikut cuma numpang-numpang begitu, enggak. Karena ada nanti pendidikan 4 tahun, ada yang 3 bulanan, 1 bulanan, visa umrah kan sekarang 3 bulan. Itu bisa mengajukan sekaligus untuk belajar khusus, misalnya pengen khatam matan ini, pengen belajar ini, itu ada peluangnya. Nah, yang paling menarik, dulu yang mengajar itu termasuk banyak dari orang tua kita. Syekh Yasin Al-Padangi, kan? Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, itu mufti-mufti levelnya itu. Syekh Yasin itu yang terkenal, paling terakhir yang dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi, itu gelarnya Musnid Ad-Dunya. Musnid Ad-Dunya. Orang di dunia yang paling hafal hadis dengan sanadnya. Jadi kalau ngajar hadis itu bukan langsung ke innamal a'malu binniyat, bukan begitu. Ya, saya menerima hadis ini dari guru saya si fulan dari si fulan sampai ke Umar bin Khattab sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya menerima. Makanya beliau ngajarnya sambil ngasih ijazah. Itu guru kita begitu dulu. Dan sifatnya pendidik, bukan cuma mengajar di sana. Kalau beliau pulang itu, ya, ke Nusantara, ke Indonesia pulang, itu membimbing para ulama-ulama kita di sini untuk menyiapkan generasi lagi supaya ke sana dan dididik di sini. Itulah sebabnya banyak pesantren. Ya. Di kita itu paling banyak pesantren dibandingkan dengan di luar. Mungkin setelah kita nanti ada Yaman juga ada pesantren, di Mesir sebagian karena terinspirasi dari kita. Nah, itu ulama pendidik. Ulama pendidik tidak hanya menyampaikan risalah keilmuan yang Allah titipkan kepadanya, tapi juga memastikan murid-muridnya itu mendapatkan perbekalan ilmu dan terawasi sampai menjadi akhlak. Jadi kan ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak sampai berwujud perilaku. Antum akidah iman, wujud imannya kan sholat, menyembah Allah, ya kan? Orang kalau beriman kan harus dibuktikan, ya. Buktinya lewat apa? Ibadah. Contoh paling gampang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diucapkan di lisan, apa buktinya kamu beriman? Iman itu kan amalan hati. Nah, mesti dibuktikan. Setiap amalan hati itu butuh pembuktian. Seringkali saya sampaikan itu. Baik, bahagia itu amalan apa? Hati. Dari mana tahu orang bahagia? Kelihatan ekspresinya, itu pembuktiannya. Cinta itu amalan hati. Dari mana taunya ada cinta? Ketika dipraktekkan, suami sayang istri, orang tua menyayangi anak, itu amalan hati tampak lewat perilaku. Anda beriman, saya beriman, kita beriman, amalan hati. Buktinya apa? Kalau cuma baru di lisan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu baru muslim namanya. Baru Islam. Kalau belum sampai ke hati, belum iman sepenuhnya. Di zaman Nabi itu ada orang Arab Badui mengatakan begini, ya Muhammad SAW, atau kama qalu, amanna, kami telah beriman. Itu langsung datang keterangannya dari Allah, bukan Nabi yang menolak atau mengiyakan, dari Allah langsung turun ayat. Quran surah 49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada sebagian orang Arab Badui mengatakan kami telah nyata beriman. Kata Allah, kalian belum beriman, belum kelihatan. Yang benar itu kalian baru berislam, baru mengucapkan di lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma imannya belum sampai ke dalam hati. Kalau sudah sampai ke hati, nanti ada konfirmasi. Kemudian ada energi membimbing perilaku kita untuk menunjukkan ini yang sudah beriman, ini yang belum. Bagaimana tahu cara konfirmasinya? Maka diteruskan di Quran surah 8 di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Orang beriman itu kalau ingin mengetahui ada iman dalam hatinya, akan dikonfirmasi dengan disebutkannya nama Allah 5 kali dalam sehari. Makanya disebutkan dari sejak bangun dari tidur, ada iman gak? Siang ada iman gak? Sore ada iman gak? Karena nanti kata Nabi, ada yang paginya beriman, sorenya hilang imannya. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafirah. Maka disebutkan nama Allah, didengar oleh telinga kita, diteruskan ke hati kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adhan. Dalam adhan bukankah yang disebutkan pertama kali nama Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada iman, itu pasti konfirmasi di hati. Minimal, ya Allah sudah adhan. Pernah begitu? Nah, itu konfirmasi iman. Kalau nggak ada iman, bebas. Nggak ada refleks. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara apaan nih? Kenceng banget toanya. Nah, itu iman tuh lain. Nah, nanti dari situ ada keinginan untuk membuktikan. Bagaimana caranya? Diatur lewat petunjuk Nabi. Turun perintah Allah, sholat. Nabi ajarkan bagaimana cara sholatnya. Maka sholat pembuktian dari keimanan kita kepada Allah. Turun ayat Quran surah ke-20 Taha, ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Akulah Allah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan selain aku. Kalau engkau sudah bertuhan kepadaku dengan beriman, mengaku beriman, maka buktikan keimanan itu lewat ibadah. Caranya bagaimana ya Allah? Sholat. Karena itu sholat di Quran disebut iman. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143. Di penghujung ayatnya itu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Itu satu-satunya ayat dalam Quran yang menyebut sholat dengan nama iman. Aku nggak akan pernah menyia-nyiakan sholat yang ditunaikan karena iman kalian. Kalimat sholatnya dibuang, kalimat imannya ditampilkan. Untuk menunjukkan pentingnya sholat membuktikan keimanan. Kayaknya hati-hati dengan sholat tuh. Ya. Nah, kembali ke sini. Untuk menunaikan sholat itu dengan baik, untuk menunaikan ibadah itu dengan baik, butuh ilmu. Untuk mendapatkan ilmu itu dengan baik, butuh pengajar yang benar. Pengajarnya disebut dengan alim, jamaknya disebut dengan ulama. Tipe ulama itu ada dua. Ada yang sifatnya hanya mengajar dan mendoakan, ada yang sifatnya mendidik, mengajar, mendoakan, dan memastikan pengajaran itu sampai kepada murid sehingga berwujud akhlak. Bukan cuma ibadahnya saja. Antum sekarang sudah benar sholatnya misalnya. Dari awal sampai akhir. Rukun syaratnya benar. Kebenaran itu hanya menggugurkan kewajiban untuk mendapatkan pahala. Tapi manfaat sholatnya dapat gak? Nah, ini yang saya maksudkan nih. Ya, sebelum kita sampai ke sini. Contoh begini. Barusan sholat kan? Ya. Nah, kalau sholatnya benar dari awal sampai akhir, wudhu sebagai syarat benar, takbir pembuka sholat benar, sampai dengan salam, itu kewajiban gugur. Kewajiban sholat subuh gugur. Pahala dapat sesuai dengan kadar keikhlasan. Tapi manfaat dari tujuan sholat itu dapat gak? Saya tanya nih, kenapa kita sholat? Tuh. Udah puluhan tahun sholat, nggak tahu kenapa harus sholat. Satu kan jelas tadi saya jawab kan, membuktikan keimanan kita kepada siapa? Allah. Itu baru hablum minallahnya. Sedangkan dalam Islam itu kan dua konsepnya, hablum minallah, yang kedua hablum minal makhlukat. Bukan hanya dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan dan sebagainya. Nah, kalau yang pertama kaitan dengan Allah, selesai kita. Begitu salam, selesai dengan Allah. Kaitan dengan manusianya apa? Maka muncullah Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kaitan dengan manusianya, setelah sholat itu, sholat yang benar ditunaikan, mampu merubah orang yang sholat itu menjadi lebih baik. Terbebas dari dua sumber keburukan, baik fahsya yang bersumber dari syahwat, zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok. Jadi nggak ada orang sholat, kalau sholatnya benar itu kata-katanya kotor tuh nggak ada.
Nggak ada orang sholat yang terjebak LGBT. Nggak ada orang yang sholatnya benar yang senang pornografi. Nggak ada orang yang sholatnya benar yang senang dengan perbuatan-perbuatan menyimpang. Itu nggak ada. Ya contoh paling gampangnya kan dulu pezina banyak di era-era dakwah Nabi Jahiliyah itu. Dan semua jenis zina mereka itu khatam. Semua jenis zina khatam. Tapi setelah mereka dididik dengan sholat, hilang semua zina itu. Bahkan memuliakan dengan sesama. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Nafsu perut itu karena terlalu lapar mencuri. Ditambah dengan akal, korupsi. Kan orang bilang kalau ayam mencuri, kan? Kalau lebih besar korupsi kan? Padahal sama-sama mencuri kan? Ya kan? Sapi makannya apa? Rumput. Nah, ada orang makannya aspal. Ya. Yang harusnya 7 cm jadi 5 cm jadi 2 cm gitu kan? Ya. Nah, itu mungkar namanya. Sehingga banyak rusak, banyak dicek-cek gitu kan? Ya dipastikan bagus lagi. Nah, itu mungkar. Maaf, mencuri, membuat hoax, berselisih, menipu sampai ke tingkat tinggi, membunuh dan sebagainya itu mungkar. Orang sholat itu mustahil mengerjakan itu. Karena saat dia selesai sholat, dia sudah terkoneksi dengan Allah. Makanya begitu tuntas sholatnya, dia sudah merasa diawasi Allah, nyambung dengan Allah. Ya bagaimana orang diawasi Allah berbuat maksiat ketika dia sadar Allah mengawasinya? Itu yang dimaksud Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau engkau sudah tuntas mengerjakan sholat, maka engkau akan punya koneksi. Kalau benar sholatmu, engkau terkoneksi dengan Allah. Zikir itu terkoneksi. Nyambung. Kalau merasa belum connect, karena banyak pikiran dunia, padahal harusnya dibuang. Ya, makanya saat sholat kan kita mengangkat begini kan? Itu diantara ilmu hikmahnya, ketika sedang sholat itu buang urusan dunia ke belakang, jangan dibawa. Pasrahkan diri kita sepenuhnya pada Allah. Buang ke belakang. Ini kadang yang terjadi, tangannya begini, dunianya malah ikut. Makanya ketika takbir itu, lisan mengucapkan Allahu Akbar, tapi di pikirannya, handphonemu akbar, proyekku akbar, sendalku akbar, jemuranku akbar. Karena dunia ikut. Kan? Sering terjadi begitu ya? Ya? Kembali. Nah, ini yang menjadikan manfaat sholat gak diraih. Akhirnya apa? Tanha anil fakhsya'i wal munkarnya gak dapat. Konektivitasnya berkurang. Untuk menutup itu pasca sholat, kemudian diajarkan zikir. Kenapa akhirnya istighfar, zikir pertama yang kita ucapkan? Kan ba'da sholat itu, Assalamualaikum warahmatullah. Salam itu menutup sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai nih. Bukankah setelah itu istighfar? Istighfar dulu kan? Kenapa zikir pertama urutannya istighfar? Karena kita memohon ampun kepada Allah, karena barangkali yang harusnya khusyuk itu maksimal, terganggu dengan keadaan pikiran yang tidak bisa dikontrol. Itulah sebabnya. Nah, istighfar itu membuka kita supaya menyambung terus, sehingga ketika subhanallah, alhamdulillah terkoneksi. Keluar dari masjid sudah ingat Allah. Makanya kalau keluar dari masjid ingat Allah, tidak akan pernah terjadi tertukar sendal. Ingat Allah. Nggak ada kehilangan kotak infak. Nggak ada. Nah, kalau keluar dari masjid saja sudah bagus, apalagi dibawa ke rumah, dibawa ke kantor, nggak akan berbuat maksiat. Nah, itu tujuannya tanha anil fakhsya'i wal munkar. Nah, yang bisa menyampaikan itu dan memastikan betul-betul menjadi baik, itu ulama pendidik. Makanya di pesantren itu bukan cuma diajar di kelas, sampai di asrama dilihatin, diawasi, didoakan, dipantau perkembangannya. Nah, ini beliau Hadratus Syekh ini termasuk ulama pendidik. Bahkan memastikan setelah ketiadaannya pun, murid-muridnya masih bisa belajar lewat karya yang dituliskan oleh beliau. Maka muncullah kitab ini, Adabul Alim wal Muta'allim, untuk mengajarkan kepada kita, kepada siapa Anda kalau ingin belajar. Kalau yang ingin belajar pada ulama pengajar, bagaimana cirinya? Kalau ingin belajar pada ulama pendidik, bagaimana cirinya? Dan apa manfaatnya? Jelas? Nah, itu mukaddimahnya, sekarang kita bacakan isinya.
Saya ingin Anda paham kenapa kita ngaji Mas sampai ke situ. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf yang keempat. Saya kira sudah dibagi ya kopiannya itu ya. Ya, insyaallah nanti kalau ada yang belum dapat, tawakal ya. Ya. Nanti insyaallah dikopikan. Kalau perlu begini aja. Nanti tolong tim admin ya. Apa yang mau kita pelajari dipoto terus diupload ya di media sosial kita itu supaya nanti bisa di-download sama teman-teman dan Anda bisa print sendiri atau nanti buka saat kita sedang belajar ya. Kita masih di pembahasan kemuliaan seorang alim, bagaimana menjaga mereka, memuliakan mereka dan mengambil ilmu dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Paragraf keempat, dua paragraf sebelum akhir, halaman 16. Qala وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال, dan disampaikan satu berita dan diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla khalfa alimin, man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Ada koma, itu kalau di Arab itu koma begitu, itu suka diartikannya titik. Ya, fasilah itu koma begini itu kadang-kadang jadi jeda baca atau kadang titik. Kalau di hadis itu kalau ada fasilah begitu, kalau kita ngaji hadis ada koma misalnya fasilah, itu harus hati-hati bacanya. Bisa menunjukkan itu cara memahami, bisa menunjukkan riwayatnya sampai situ, selebihnya itu syarah, penjelasan. Anak pesantren insyaallah paham deh. Faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Dan sampai sebuah berita, informasi, ini bagus sekali bahasanya, nanti saya terangkan di syarahnya. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, man shalla khalfa alimin, siapapun, tolong diartikan dengan itu saja, siapapun atau siapa saja. Ya kan sering diartikan barang siapa ya, barang siapa gitu ya. Itu saya sampai sekarang belum menemukan tuh barang punya siapa. Ya, kita artikan siapapun, artinya bisa laki-laki, bisa perempuan, besar, kecil, tua, muda ya. Sepanjang muslim, ingat, sepanjang apa? Muslim. Hadisnya berlaku untuk muslim yang ini ya. Karena masalah ibadah, kalau ibadah kan khusus dengan keyakinannya. Ya. Saudara-saudara sebangsa kita yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha kan ada punya pola ibadahnya masing-masing kan? Itu khusus dengan apa? Keyakinannya. Di sini pun kita sedang bicara ibadah khusus dengan keyakinan kita. Jangan dicampur-campur. Nah, kalau ada orang non-muslim sholat di belakang imam yang muslim, ikut-ikutan sholat maksudnya, maka tidak berlaku hadis ini. Ya, riwayat ini tidak berlaku. Karena tidak ada iman ketika mengerjakan itu, hanya ingin coba-coba saja. Dan kita doakan mudah-mudahan bisa mendapatkan hidayah. Siapapun yang sholat di belakang alimin, satu orang alim, orang yang benar ilmunya. Jamak dari alim itu ulama. Apa sifat ulama itu? Yang paling bukan pintarnya. Ya, ada orang pintar tapi senang maksiat, itu berubah nanti dari alim ke fasik. Ya. Kenal iblis? Tahu iblis gak? Hah? Siapa itu iblis? Tahu setan? Siapa itu? Antum kalau nggak pernah tahu, gimana menghindarinya? Satu saat Ustadz kita siapkan materi fikih setan lah. Kita pahami itu siapa setan itu. Ada 9 jenis tuh yang harus diwaspadai. Ya, yang paling ujungnya ke atas iblis. Antum mau ke sini, cuman lihat peta misalnya. Ya, tapi di peta itu nggak ditunjukkan di mana lubangnya, di mana jalan yang kurang bagusnya, yang memungkinkan antum terjebak di situ, terpeleset, bisa bahaya. Tapi kalau antum tahu, oh ini yang lubangnya, ini yang rusaknya, antum bisa mengambil celah-celah yang baiknya, sehingga bisa menghindari lubangnya. Itulah sebabnya sahabat Hudzaifah al-Yamani, kalau nanya itu,
Kebalikannya, sahabat lain tanya surga, beliau tanya neraka. Sahabat lain tanya kemuliaan dunia, beliau tanya keburukannya apa. Sahabat yang lain tanya A, beliau tanya lawannya apa. Tiba-tiba sahabat gerah, kamu ini kok beda sendiri katanya. Aneh kamu ini. Orang pengen ke surga, antum tanya neraka. Ya? Orang tanya yang baik, antum tanya yang jelek. Kata Hudzaifah, jawabnya enteng saja. Beliau tuh orang termasuk orang cerdas. Makanya itu di era Nabi, itu diangkat salah satu sebagai bagian dari pimpinan intelijen. Yang bisa memetakkan dan sebagainya. Sampai tahu orang munafik di era Nabi siapa saja, itu tahu beliau. Ya, Hudzaifah al-Yamani. Kata beliau enteng jawabnya begini. Kalau kita cuma tahu surga, tidak tahu nerakanya, maka kita tidak tahu jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Justru dengan kenal itu kita bisa menghindarinya. Nah, demikian juga dengan sifat ini. Alim itu apa? Kalau cuma tahu malaikat, menghafal malaikat, paham malaikat, gak kenal dengan iblis, gak tahu setan, gimana menghindarinya? Gimana kita menyadari kalau setan sedang menggoda? Gimana kita bisa mengetahui kalau ini sebetulnya was-was setan yang berbahaya harus dihindari? Maka di Quran itu lengkap. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini musuh yang paling nyata. Godaannya begini, kalau di rumah tangga begini, munculnya seperti ini, gejalanya begini. Kalau di pekerjaan ada begini, mulai dari godaan jabatan, sifat saling menyingkirkan, membawa perempuan atau lawan pasangan, perempuan dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, itu ada. Cara menghindarinya begini, doanya begini, ada. Sampai berlindungnya seperti ini ada. Kalau nggak pernah dikeluarkan, terjebak di dalamnya, bahaya. Apa dikira di masjid nggak ada setannya? Ada. Dan ingat, yang digoda pertama kali DKM. Ingat itu. Ada setan masjid yang digoda DKM pertama kali. Kalau jamaah gampang, hilang satu datang yang lain. Kalau DKM yang digoda, bubar program masjidnya itu. Bubar. Ya. Halo? Enggak, itu penting, itu ada nanti dari 9 itu 1 menunggangi masjid. Ya. Balik ke sini, siapa itu alim? Jadi jangan dilihat alim itu orang punya ilmu saja. Orang punya ilmu di Quran belum tentu disebut alim, jamaahnya ulama. Surah Fatir, surah 35. Di penghujung ayat 28, paling kanan agak ke bawah sedikit. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Alim itu bukan cuma pintar. Tapi kata Allah itu punya sifat khasyah yang tinggi kepada Allah. Khasyah itu di atas khauf biasanya. Kalau khauf standar. Khauf, khasyah itu rasa takut. Rasa takut yang menjadikan kita berhati-hati dalam bersikap. Ada ketakutan, kegelisahan standar, namanya khauf. Ustaz sampai jam berapa ya ngajar? Saya khawatirnya sampai jam 7, saya ada janji nih. Saya belum sarapan, kebetulan nggak puasa hari ini. Ya, belum tentu ada snack dari DKM saya kan. Itu khauf. Karena khauf nanti temannya lapar. Khauf tuh temannya lapar di Quran. Ya, ngajinya banyakin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 itu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Setelah itu apa? Wal ju'. Jadi banyak orang gelisah itu karena lapar. Baik itu secara tunggal, personal ataupun komunal. Makanya kehidupan berbangsa bernegara pun harus memastikan rakyat jangan lapar. Kalau banyak yang lapar, gelisah, maksiat banyak. Banyak. Maka beruntung banyak ulama yang menenangkan. Karena itu ibadah dengan ulama itu didahulukan sebelum rasa lapar. Di surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Stabilitas ekonomi. Jadi kalau banyak yang lapar dan nggak ditenangkan oleh para ulama, gejolak. Gitu. Nah, khauf temannya lapar. Ya itu khauf. Ibu khawatir kok anak biasa jam 7 pulang, jam 7:15 belum pulang, itu khauf. Ya. Ibu khawatir akhir bulan ya, mau ke awal-awal suami belum kasih tanda-tanda ya, misalnya bulanan, itu khauf.
Kalau khasyah di atas itu. Sedang enak-enak begini, tiba-tiba ada suara singa di luar. Hah? Suara apa sih? Buka di jendela, singa udah begini. Kira-kira ketika dalam suasana itu apa yang antum lakukan? Lari. Larinya karena takut kan? Itu khasyah namanya. Maka sikapnya beda antara khauf dengan khasyah. Khauf masih agak tenang, masih berpikir ini. Kalau khasyah itu sudah ketakutan yang terdalam sehingga memberikan respon yang tidak biasa. Nah, ada khasyah yang ditarik dalam pengertian positif. Ada orang-orang yang begitu takut kepada Allah. Takut kalau bicara Allah nggak ridha dengan pembicaraannya. Takut kalau berpikir Allah tidak ridha dengan pikirannya. Sehingga dia memastikan semua pikiran, pembicaraannya, sikap dan sifatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Karena rasa takutnya kepadanya sebagai penghambaan kepada Allah. Nah, itulah sifat pertama yang dilekatkan kepada para ulama. Bukan hanya ilmunya, tapi khasyahnya. Sehingga ketika mengajar pun bukan sekedar mengajar. Dia takut kalau menyampaikan materi yang tidak Allah sukai, tidak Nabi ridhai. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu ada kawan saya dari Al-Azhar, insyaallah alim beliau, khasyah luar biasa, ngobrol halus sekali, keluar lisannya nasihat tapi halus memberikan informasi sampai saya diam menitikan air mata. Satu kali beliau kisahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengajar dan jamaahnya banyak. Tiba-tiba beliau termenung dan menangis berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku khawatir dengan banyaknya jamaah yang belajar itu najjaw atau kama qala yaumal qiyamati wa lam anjah. Aku khawatir mereka yang sukses, mereka yang benar, mereka yang selamat, mereka yang berubah, aku yang tidak lolos, aku yang gagal. Maka mohon ya Allah, sekalipun dengan kegagalan dan kesalahanku aku mesti dihukum dan diazab, jangan azab aku di hadapan murid-muridku yang belajar. Karena aku khawatir justru azab itu yang mengantarkan mereka pada keselamatan. Sedangkan aku tidak selamat. Jadi antum jangan kira jadi ulama itu begitu mudah, tidak. Godaannya banyak. Siapa yang memastikan niatnya benar untuk mengajar? Siapa yang tahu dia ingin mendapatkan perhatian saja? Dunia saja. Materi, amplop, popularitas, kadang-kadang berselisih karena ada atau tidak adanya jamaah, sepi atau ramainya jamaah. Siapa yang tahu? Fitnahnya besar ya akhi. Fitnahnya besar. Nah, itu yang menjaga itu semua sifat khasyah. Ada seorang berlimul yang khasyah, yang alim. Itu khasyah itu bukan hanya dalam sholat, yang ketika sholat khusyuk bacaannya, sujudnya lama, menikmati, bukan itu saja. Ada khasyah dalam mengajar. Ini kisahnya seorang alim, muridnya banyak. Tiba-tiba ada guru lain yang mengajarnya lebih enak, lebih bagus dalam menerangkan. Sebagian pindah. Ternyata semakin pindah, tersisa cuma 1-2 orang. Allahu Akbar. Itu dari yang jemaahnya banyak, kita bilang ratusan misalnya, tersisa 1-2 orang. Cara mengajarnya tidak berubah. Keseriusannya, kesungguhannya, perhatiannya nggak berubah sama sekali. Ada temannya yang lihat, ditanya, antum kok ngajar 100 dengan ngajar 1-2 orang semangatnya tetap sama? Bukankah bisa santai aja cuma 1-2 orang? Apa jawab beliau? Karena aku ini mengajar karena Allah, bukan karena jamaahnya. Ini amanah yang Allah titipkan kepadaku. Aku nggak peduli berapa yang datang, terserah Allah sampaikan berapa kepadaku.
Tapi ketika Allah yang amanahkan, mau berapapun jumlahnya, maka aku merasa ketika mengajar sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penghafal Quran, sholat Ramadan, di samping seorang tua sepuh, yang satu penghafal Quran, yang satu belum hafal. Imamnya bacaannya panjang, rakaat pertama Al-Baqarah hatam, tarawih, ya. Jadi begitu rakaat kedua ada goyang-goyang kakinya tuh. Begitu salam, jeda sebentar, iseng nanya. Yang kakek santai aja, diem, tenang, ya kan? Tanya, kek, kenapa kakek bisa begitu tenang sholat? Sedangkan saya yang hafal Quran aja udah goyang-goyang. Anda kan sholat karena hafalan Quran Anda dan kekuatan Anda untuk menunaikan sholat. Sedangkan saya sholat karena iman saya dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alim itu yang pertama kali khasyahnya. Kalau Anda menemukan orang seperti itu dan sholat di belakangnya, ya, di belakang orang alim ini yang punya sifat khasyah, yang ilmunya baik, tahu fikih sholat, ya, apalagi pengalaman banyak. Karena yang pertama setelah faqih itu adalah usia. Semakin usianya banyak, maka dikedepankan. Ya, dalam fikih imam, yang pertama itu fikih imam dulu. Walaupun usia sepuh nggak tahu fikih, jangan maksa. Jangan maksa. Anda boleh jadi bos, direktur di perusahaan, tapi belum tentu jadi imam di masjid. Ya, karena saya ada pengalaman di situ tuh. Satu kali mimpin pesantren, alhamdulillah qadarullah jamaahnya itu dari pimpinan-pimpinan tuh, unsur institusi. Dan pengen jadi imam. Sebelum saya datang pun katanya sudah positifnya itu selalu pengen jadi imam. Begitu saya dengarkan bacaannya agak bermasalah itu, sehingga sering terjadi gempa. Goyang hati kita itu ya. Wah, tanya kan, Pak, ini kayaknya belum ideal nih bacaannya nih untuk jadi imam. Wah, jawabannya bagus. Justru kami jadi imam supaya diluruskan di belakang oleh makmum. Saya bilang luar biasa, Pak. Hebat visi Bapak itu. Gak ada beda antara di kantor dengan di sini. Bagus. Begitu dulu. Ya, kalau orang sedang merasakan nikmat jangan diturunkan dulu, nanti marah, kontra. Masuk dulu. Bagus, Pak. Cuma gini, saya ingin berikan satu tips. Yang Bapak tetap jadi imam, statusnya bagus, cuma membahagiakan dan selamat dalam bacaan. Gimana itu, Ustaz? Sebelum Bapak nanti mimpin sholat, saya siapkan santri supaya Bapak bisa memperdengarkan bacaan dulu. Jadi begitu jadi imam, bacanya udah lebih bagus. Oh, bagus itu Ustadz katanya. Jadi nggak perlu dibetulkan saat Bapak jadi imam. Bagus itu. Nah, sambil menunggu Bapak belajar itu, Bapak tetap jadi imam, tapi zuhur dan asar dulu. Nggak turun status kan? Ya, karena kan ada sebagian orang yang memang cuma untuk update status aja, ya kan? Tapi yang ini semangat. Saya bilang saya nggak turunkan statusnya. Bapak tetap jadi imam, cuma zuhur dan asar. Silent kan? Nah, nanti untuk yang maghrib isya sambil nunggu setoran, sambil nunggu itu santri ngimamin dulu, sepakat deal. Begitu santri ngimamin, kita ngimamin, terasa lebih enak, jamaah juga nyaman, beliau juga nyaman. Satu kali setelah agak lebih bagus, saya tawari, Pak silahkan Pak maghrib imamin. Oh udah, kata yang ini aja lebih bagus. Nah, kalau kita mendapati man shalla khalfa alimin, siapa yang sholat di belakang alim, bukan cuma imam, tapi yang alim. Ya, khasyah. Kalau kaitan dengan Quran itu tahu hukum, tahu bacaan, tahu makna, khasyahnya tinggi, maka apa yang terjadi? Faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Maka seakan-akan ia salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya sampaikan maknanya, jangan berhenti sampai sini dulu. Ya. Faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Bukan salat di belakang Nabi, tapi seakan-akan seperti salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada koma nih. Anda yang pegang kitabnya,
Tolong garis bawahi ya, kalau bisa kotakin tuh. Ada koma di situ. Dugaan saya setelah koma itu syarah. Kenapa saya menduga seperti itu? Karena saya telah telusuri riwayatnya. Jadi kalau saya ngaji itu, saya cari ini di kitab mana nih? Adanya di mana nih? Ya, di berapa riwayat? Status hadisnya bagaimana? Memahaminya bagaimana? Jadi kita nggak cuma baca begini, terangkan tidak. Harus tahu ini riwayatnya apa. Ya, teruskan dulu nanti kita gali riwayatnya. Faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lah. Orang yang sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakmum dan benar niatnya, tulus bermakmumnya, faqad ghufira lahu, maka dia dapat bonus diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang sholat di belakang seorang alim yang khasyah kepada Allah, maka seakan-akan seperti halnya ia sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpotensi diampuni seluruh dosa-dosanya. Jangan potong sampai sini videonya. Kita selesaikan dulu. Kalau orang khatam belajar hadis, setidaknya memperbanyak referensi-referensi kitab hadis, ini sudah pasti tahu. Sudah pasti tahu nih. Ini hadisnya pasti bermasalah. Artinya dari sanad, bukan dari makna. Ya. Nah, saya telusuri ini, kemudian kita temukan, cuma saya memang belum mencatat tadi itu. Jadi saya kumpulkan di jihaz perangkat handphone. Tadinya saya mau menulis, cuma tadi saya agak sedikit tidur jadi mengerjakan yang lain dulu. Kemudian nggak sempat saya tuliskan seperti yang kemarin saya sempat tulis, kopi kan. Ini masih saya simpan di handphone. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya tuliskan supaya Anda nggak dapat bagiannya. Saya terangkan riwayatnya dari mana ini. Anda berikan keterangan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ini kita lengkapi dulu. Ya. Ini kemungkinan riwayat-riwayat yang sampai secara talaqi, terdengar, bercampur dengan syarah, dituliskan oleh beliau, tapi beliau pun saya yakin paham, mengerti. Cuma diteruskan kepada kita untuk menjadi informasi. Pertama, man shalla khalfa alimin taqiyyin. Nah, ada tambahan itu. Ya, di sini nggak disebutkan. Ya, makanya tadi saya katakan di awal kemungkinan bercampur dengan apa? Syarah. Man shalla khalfa alimin taqiyyin. Ya, siapapun yang sholat di belakang alim. Alim itu bentuk tunggal dari ulama. Ulama itu jamaknya. Ya. Siapapun yang sholat di belakang seorang alim, imamnya alim taqiyyin, yang bertakwa. Makanya saya sebut khasyah tadi. Jadi bukan sekedar alim. Alim yang bertakwa. Ya, tambahkan di situ. Man shalla khalfa alimin taqiyyin, faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Maka seakan-akan ia sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Auradahu bihadzal lafzi. Riwayat ini bisa ditemukan dengan lafaz yang sama. Ya. Jadi kalau hadis itu kan bisa diriwayatkan dengan lafaznya, bisa dengan maknanya, walaupun lafaznya nggak sama. Nah, lafaz yang seperti tadi dan senafas dengan ini bisa ditemukan di satu kitabnya Al-Mabsut. Saya sudah lihat ini. Ya, Al-Mabsut itu di fikih Hanafi. Di kitab Al-Mabsut karya As-Sarkhasi, Al-Imam As-Sarkhasi, juz 1 halaman 42. Ini kan nggak disebutkan sini. Ya, nggak disebutkan. Satu di kitab Al-Mabsut karya Al-Imam As-Sarkhasi, fikih Hanafi, juz 1 halaman 42. Sudah? Kedua, Imam Al-Marghinani. Imam Al-Marghinani dalam kitabnya Al-Hidayah, juz 1 halaman 57. Juz 1 halaman 57. Ini ngaji. Kita sedang ngaji ya. Kalau anda sedang ngaji detail mungkin ya tidak disebutkan selesai. Tapi anda nggak tahu ini hadis apa bukan. Ya?
Tiga, di kitab Bada'i'us Sana'i', Bada'i'us Sana'i karangan Imam Al-Kasani, juz 1 halaman 158. Juz 1 halaman 158. Wa ghairuhum hakadha biduni sanadin wala azlin ila ahadin minal mukharrijin. Nah, cuma sayangnya di kitab-kitab tiga yang disebutkan tadi dan selainnya itu tidak disebutkan referensinya, siapa yang keluarkan, sanadnya sampai ke Nabi. Cuma kalimat aja. Ya. Jadi informasi yang terus bersambung secara lisan. Kalau dulu kan jarang ngajinya bisa nulis-nulis gitu ya. Dulu orang ngaji itu dengan talaqi, lalu dikuatkan dengan tulisan. Nah, ini riwayat ini termasuk riwayat yang tersambungkan dari lisan ke lisan, tapi nggak bisa dilacak sanadnya siapa sampai ke Nabi. Nggak ditemukan sanad. Sedangkan dalam hadis itu ketat ketentuannya, mesti ada sanad. Sanad itu transmisi, jalur orang-orang yang menerima sampai ke Nabi untuk menunjukkan kebenaran di risalah Islam, bukan di karang-karang. Kalau nggak ada sanad, berarti semua orang bisa kreasi. Ya. Sudah ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, ntar bikin mazhab Uwah nanti. Salah. Ya. Kata apa? Ya. Tidak usah aneh-aneh lah. Ya. Nah, makanya kata Imam Muslim, antum kalau ngaji Sahih Muslim, itu syarah Imam Nawawi itu ada 9 jilid. Buka jilid pertama. Sejak muqaddimah itu langsung dibuka dengan babul isnadi minad din. Lalu dibuka dengan perkataan Anim Ibnu Sirin rahimahullah taala. Ya. Bab pembelajaran ilmu dalam Islam semuanya bersanad dan termasuk bagian dari agama. Laulal isnadu laqala an-nasu ma yasha'u aw kama qala. Kalau nggak ada sanad itu nanti agama nggak terjaga. Semua orang kreatif seperti apa yang dia inginkan. Gitu. Dari mana antum tahunya kalau sholat itu 2 rakaat subuh? Caranya begitu. Karena kita punya pengajaran bersambung sampai ke atas. Itu yang menjaga agama. Sehingga dibuktikan agama ini benar. Islam itu benar. Kalau nggak ada itu nanti sholatnya macam-macam. Yang di Bekasi pakai bahasa Betawi takbirnya. Ali-ali Allahu Akbar dia bilang Tuhan dua gede. Ntar ke Bandung Allah anu ageng. Ini menunjukkan kreasi manusia. Jadi kalau caranya itu sudah beragam, di Padang pakai bahasa Padang, di Bali pakai bahasa Bali, di Jawa pakai bahasa Jawa, ini menunjukkan itu kreasi manusia. Islam itu karena semua pakem ilmunya tersambung, ya, dan kita temukan semua caranya sama. Yang di Arab dan selain Arab, takbirnya sama Allahu Akbar. Awal sampai akhirnya doa-doanya sama semua, caranya sama, gak ada yang beda. Ini menunjukkan itu bukan kreasi manusia. Dan dahsyatnya mudah bisa melakukan itu. Kita kan nggak bicara bahasa Arab pada umumnya, tapi kok bisa kalau sholat itu bahasa Arab semua? Kok bisa? Nah, ini menunjukkan kebenaran dari agama itu. Paham ini? Nah, maka mesti ada sanad. Nah, hadis yang tadi disampaikan, yang diklaim disebut sebagai hadis, itu sanadnya tidak ditemukan. Maka bagaimana ulama mengomentari? Kita nggak usah komentar, karena kita bukan ulama. Yang komentar harus pakarnya. Kalau pakar itu komen, kita dengar, kita pahami. Ya, yang bukan pakar nggak usah komen. Sekarang itu banyak yang nggak ngerti masalah pada komen. Yang paling bahaya, masalah punya orang dikomenin orang lain, sehingga muncul masalah baru. Yang paling repot, sedang punya masalah, bukan diselesaikan, malah bikin status di komen. Itu yang banyak terjadi sekarang. Ya. Maka apa kata para pakar? Wal hadithu bihadzal lafzi la yujadu fi syai'in min kutubil hadis. Kata para pakar, hadis dengan lafaz seperti ini kami telah teliti, kami nggak dapati di kitab-kitab hadis satupun. Jelas? Nah, tapi jangan simpulkan dulu, kan belum selesai ngajinya. Lidzalika qala Az-Zailai, karena itu berkata Imam Zailai fi kitabih Nasbir Riwayah, dalam kitabnya Nasbir Riwayah, riwayat
yang mantap. Nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Bagaimana taunya riwayatnya dengan kuat, dari ilmunya, dari sanadnya, dari macam-macam. Beliau punya kitab namanya Nasbur Riwayah. Juz 2, halaman 26. Ya. Gharibun. Ini halus, sopan sekali, Masya Allah. Kalau ulama tuh begitu sopan, nilai orang lain tuh. Gharib. Rasanya hadis ini asing bagi saya. Asing. Gak langsung mau tuh, mau susu, dosa tuh. Gak begitu. Gak begitu. Ulama itu punya hikmah. Imam Al-Ghazali itu luar biasa. Seorang faqih, alim, hujjatul Islam. Semua ulama menggelari hujjatul Islam. Kalau ada orang pengen tahu tentang Islam, beliau hujahnya, dalil yang terkuatnya tuh ini. Faqih, punya kitab dalam fikih, ahli usul fikih. Ya. Ngarang kitab yang magnum opusnya Ihya Ulumuddin. Di dalamnya ada riwayat hadis-hadis bermasalah, hadis palsu. Kenapa dicantumkan? Ada hikmah. Orang yang nggak tahu, nggak paham itu langsung keluar aja. Palsu tuh hadis, berbahaya kitabnya. Allahu Akbar. Orang nyebut hujatul Islam, yang nyebut ulama. Ente belum masuk kategori begitu, sudah mengatakan bahaya tuh, tinggalkan ini. Anda siapa dibanding Al-Ghazali? Nah, itu cara berpikir. Nah, ini sesama ulama pun begitu. Gharib, rasanya asing hadis ini bagi saya. Nah, kalau ada ungkapan ahli hadis mengungkapkan sesuatu, dicek dulu apa maksudnya. Maka dikatakan wa hadza istilahuhu fi ma la aslahu min al-ahadits. Kata para ulama, kalau Imam Zailai mengatakan seperti itu, maksudnya hadis ini nggak ada asalnya, nggak ada sumbernya yang tersambung ke Nabi. Jelas? Baik. Siapa lagi yang mengecek itu? Ya, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, itu Masya Allah, gelarnya Imamul Hafidh. Imam dalam ilmu hadis dan hafidh. Hafidh itu artinya hafal minimal 100.000 hadis, matan dan sanad. Beliau yang mensyarah Sahih Al-Bukhari 16 sampai 18 jilid. Nama syarahnya Fathul Bari fi syarah Sahih Al-Bukhari. Dan Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari mengumpulkan 19 kitabnya, dimiripkan judulnya dengan itu. Diberi nama Irsyadus Sari. Ya, punya beliau Fathul Bari. Ini kitabnya Irsyadus Sari ini. Ini. Ya, Irsyadus Sari nih. Irsyadus Sari. 19 kitab. 19 kitab. Dan saya belajar, termasuk menghafal juga. Ya, termasuk menghafal. Ya. Dari kitab pertama Adabul Alim wal Muta'allim, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, sampai yang keempat An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, terus sampai yang ke-19. Nah, ini beliau punya kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, di antara kitabnya yang banyak sekali, beliau menulis 353 kitab. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antara kitabnya ada yang berjudul Ad-Dirayah, namanya Ad-Dirayah fi Takhriji Ahaditsil Hidayah. Ya, fi Takhriji Ahaditsil Hidayah, bukan Adi Hidayat, ya. Ad-Dirayah fi Takhriji Ahaditsil Hidayah. Kitab Ad-Dirayah. Ad-Dirayah itu menjangkau sesuatu dalam untuk mengecek, ya, untuk mengecek hadis-hadis yang menjadi petunjuk. Di juz yang pertama di halaman 168. Dah? Juz pertama halaman 168. Jadi yang komen pakar hadis semua nih. Ya, kita cuma ikut. Apa kata beliau? Hadis man shalla khalfa alimin taqiyyin faka'annama shalla khalfa nabiyyin. Hadis tentang siapapun yang salat di belakang seorang alim yang bertakwa, seakan-akan salat di belakang seorang nabi, atau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam ajiduhu, saya sudah ngecek tapi saya nggak temukan. Maksudnya saya nggak mendapati itu hadis, ya. Nah, sekarang dengan lafaz ini tidak ditemukan nih hadis, sanadnya nggak ketemu. Maka kenapa muncul di sini? Apa dugaannya? Tuh lihat para ulama. Mereka tidak langsung menghukumi, jangan amalkan, jangan dengarkan. Tidak. Tapi dicari lagi. Ada enggak riwayat yang senafas maknanya dengan ini,
Sehingga disimpulkan jangan-jangan hadisnya yang ini itu sebenarnya syarahnya. Atau kalimat maknanya karena hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Tuh. Karena itu kita temukan nanti di satu yang sama itu bisa beda lafadznya tapi intinya sama karena hadis boleh diriwayatkan dengan apa? Makna. Lihat, pernah dengar hadis ini enggak? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu disusun dengan 5 dasar. Pernah dengar? Syahadatin alla ilaha illallah. Pertama syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Kedua, tuqimas iqamatis shalah, salat. Ketiga, itaiz zakah. Zakat dulu. Keempat apa? Puasa ya. Nah, di hadis Al-Bukhari haji dulu. Haji kelima baru puasa. Nanti ada hadis lain yang keempat puasa, kelima haji. Ya, walaupun beda di urutan tapi sama di makna. Kenapa? Karena hadis boleh diriwayatkan dengan makna. Yang penting secara sanad dia dipastikan bersumber dari Nabi. Orangnya tidak bermasalah. Itu bedanya dengan Quran. Kalau Quran harus dengan lafadznya. Makanya Quran dihafal, hadis itu tidak banyak orang bisa hafal dengan lafadz. Karena bisa banyak lafadznya. Walaupun maknanya sama. Ya, gini. Insya Allah hari Senin saya akan ke Bandung dan ada acara khusus di malam harinya yang memang undangan terbatas. Dah, saya sampaikan begini ya. Ini kan banyak nih, ya. Ada ribuan orang mungkin di sini. Keluar dari sini, coba Anda sampaikan lagi informasi dari saya tadi sesuai lafaz saya. Jangan cek YouTube. Pokoknya Anda langsung sampaikan. Hah? Kira-kira bisa nggak? Hah? Pertanyaan saya, lafadznya akan sama nggak? Tapi maknanya sama nggak? Kata Ustaz Adi. Beliau akan ada di Bandung hari Senin malam. Undangan khusus, gitu aja. Ntar saya pastiin dulu. Kata YouTube. Cek lagi. Jelas ya? Nah, itulah hadis. Jadi ketika diriwayatkan, sama isinya, lafadznya bisa beda. Karena yang mendengar dari Nabi bukan 1-2 orang. Tapi ditelusuri siapa orang itu. Supaya benar kemudian informasinya dan orangnya tidak ada masalah. Jelas? Dan ketat sekali prosesnya. Nah, sekarang kita kembali ke sini, teman-teman. Saya bacakan dulu. Teruskan. Qauluhu hadzal hadits gharibun laisa fi kutubil hadits. Maka disampaikan bahwa yang selafat dengan ini tidak akan ditemukan di kitab-kitab hadis. Asing. Ya, asing. Kemudian waqala Sakhawi fil Maqasidil Hasanah, Imam Sakhawi terkenal sekali pakar hadis, ya tahu tentang ilmu hadis. Beliau punya kitab namanya Al-Maqasid Al-Hasanah, halaman 486. Saya lengkap dengan halaman dengan semuanya. Ya. Wa ma waqa'a fil hidayati lil hanafiyyati bi lafdhi man shalla khalfa 'alimin taqiyyin fa ka'annama shalla khalfa nabiyyin falam aqif 'alaihi bi hadzal lafdhi. Kata beliau, kata Imam Sakhawi, saya tidak menemukan satu hadis pun dengan lafaz ini dari apa yang saya ketahui. Intinya para pakar hadis tidak menemukan dengan lafaz ini yang tercantum dalam kitab-kitab hadis. Maka bagaimana analisis mereka? Nah, wa ma yadhkuruhu ba'dul ulama min syawahida ukhra li hadzal hadis. Nah, ini dia. Maka para ulama ini memutuskan untuk mencari lagi lebih luas. Mungkin ada hadis lain yang senafas dengan ini, ya kan? Sehingga yang viral diriwayatkan itu ternyata syarahnya, pemaknaannya, bukan lafaz hadisnya. Contoh begini, pernah dengar ini enggak? Idza mata ibnu Adam, inqata'a sa'iru amali. Jika seorang anak cucu Adam wafat, maka terputus semua amalnya. Illa min talas, kecuali 3. Pernah dengar? Yang paling viral kan idza mata ibnu Adam kan? Idza mata ibnu Adam. Padahal di hadis Muslim ada 9 lafaz. Dari 9 lafaz itu
Bunyinya begini. Idza matal insanu. Yang kedua, idza matal abdu. Nah, idza matal insan atau idza matal abdu. Jika seorang hamba meninggal atau seorang manusia meninggal, begitu bunyinya. Dan ditafsirkan apa yang dimaksud abdu di sini? Ibnu Adam, semua anak cucu Adam. Untuk menunjukkan bahwa nggak ada manusia pun tinggal di bumi kecuali jalurnya tersambung kepada siapa? Adam alaihissalam. Karena nggak ada manusia kecuali keturunan dari Adam. Kalau ada yang membuktikan atau ingin membuat asumsi manusia berasal dari monyet, dari kera, ya silahkan saja. Itu urusan yang bersangkutan dengan teorinya. Tapi kalau mau digali, tetap ketemunya ke Adam. Ya, makanya disebut Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, tapi yang viral, idza mata ibnu Adam, bukan idza matal insan. Ya, nah nafasnya masih sama, maknanya sama. Cuma lafaz hadisnya yang ini, tafsirnya yang ini. Cuma yang viral tafsirnya. Kenapa? Karena tadi dasarnya itu, hadis itu tidak menuntut dihafal lafaznya, tapi diketahui maknanya. Karena itu orang lebih paham dengan makna dan tafsir dibandingkan dengan lafaz. Berbeda dengan Quran, karena membaca Quran itu lafaznya ibadah. Setiap hurufnya ada pahala. Karena itu orang hafal sampai ke lafaz-lafaznya. Kalaupun salah pasti dibenarkan karena dijaga oleh Allah sampai lafaznya. Ya, secara singkat, apa lafaz hadis yang senafas dengan ini yang bisa kita pahami? Di antara hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaddimu khiyarakum tazku salatukum. Kalau Anda sedang menyusun salat berjamaah, qaddimu khiyarakum, maka dorong, majukan yang terbaik di antara kalian. Tazku salatukum, maka salat Anda akan lebih banyak perbedaan manfaatnya, lebih terasa khusyuknya, lebih selamat, lebih jernih, lebih baik rasanya. Tuh. Maaf, kalau ada orang alim dengan abid, satu ahli ibadah, satu orang berilmu, kira-kira yang terbaik di antara keduanya siapa? Yang berilmu. Karena orang ibadah cuma taklid dengan apa yang dia dapatkan. Orang ilmu tahu bagaimana dia mesti beramal. Dan dia tahu tajwid, tahu tahsin, tahu hukum, tahu khusyuk, itu lebih bagus. Nah, orang yang terbaik dari yang baik itu disebut khiyar namanya. Khiyar. Dari kata khair jadi khiyarun, jamaknya akhyar. Jelas? Nah, Nabi ada hadisnya sahih yang ini, sahih. Nanti ditemukan di dalam kitab Al-Mustadrak, karya Al-Imam Hakim An-Naisaburi di antaranya. Ya. Nah, siapa Imam Hakim Naisaburi? Nah, kita ngajinya lengkapi lagi. Pak Adik, sampai jam berapa kita nih? Masih ada waktu gak? Adik, kalau ngaji tuh begitu enak. Kitab ini gitu. Ini kalau ada kitabnya, nanti buka. Al-Azhar kalau ada perpustakaan begitu enak tuh. Ya. Imam Hakim Naisaburi itu dari Naisapur. Makanya Naisaburi. Al-Bukhari dari Bukhara. Beliau ini jenius. Beliau mengamati Imam Al-Bukhari itu kan imam hebat. Tapi namanya manusia punya ajal, meninggal juga. Nggak mungkin beliau mengumpulkan semua hadis dari Nabi. Kecuali yang bisa dijangkau oleh beliau sesuai ajalnya, sesuai kemampuannya. Ya, tinggalnya kan di Bukhara, berkelana, kan nggak mungkin semua tempat bisa disinggahi. Artinya masih ada hadis yang belum dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka muncullah muridnya Imam Muslim. Merapikan kembali secara sistematis. Makanya Al-Bukhari dengan Sahih Muslim itu sistematikanya sebetulnya lebih ketat Sahih Muslim, lebih mudah, lebih terukur karena muridnya. Kan murid kalau melihat guru, ya kan, dilengkapi lagi kan? Tapi karena adab tetap didahulukan gurunya, martabat pertama. Makanya antum kalau jadi murid, walaupun lebih pintar daripada guru, tetap beradab. Beradab. Saya ketemu guru saya cium tangannya. Ya. Walaupun guru tuh begitu hormat manggil ustaz, tidak, tetap kita cium tangannya. Anak-anak sekarang saya perhatikan tuh Masya Allah, pintar sedikit sudah menghujat gurunya. Ya. Salaman juga mau begini, gak mau cium tangan. Padahal yang waktu kecil dia dirawat-rawat, diajarin alif bata dan sebagainya, Masya Allah. Udah dewasa, baru hatam sedikit, baru hatam Sahih Al-Bukhari.
Ya, sudah membid'ahkan gurunya misalnya. Nah, itu hati-hati, nggak berkah nanti. Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa diantaranya bisa sampai sekarang itu? Kitabnya digali sampai di Mesir dan sebagainya. Itu beliau kalau mau datang ikut seperti ini, muhadharah, pengajian, ikut ta'lim, itu sedekah dulu. Sedekahnya diniatkan supaya Allah tutupi beliau dari aib gurunya. Jadi akhirnya beliau yang mendapatkan berkahnya aja, nggak peduli dengan aib gurunya, karena semua manusia punya aib. Oke. Nah balik ke sini. Sampai mana tadi itu? Imam Hakim Naisaburi melihat Imam Muslim pun kan ada masanya. Dengan keterbatasan ajal, selesai Sahih Muslim, siapa yang meneruskan? Maka beliau mencermati metodologi Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dua-duanya dilihat. Ini bagaimana bisa meriwayatkan hadis? Syaratnya apa? Yang Sahih Muslim syaratnya apa? Ketentuannya bagaimana? Ini dahsyatnya. Dikeluarkanlah metodologi itu, diikuti oleh beliau. Disusulkan kepada metodologi keduanya. Dalam bahasa Arab, disusulkan, diikutkan, disebut dengan mustadrak. Maka diberi nama kitabnya Al-Mustadrak. Saya susulkan isi kitab saya kepada kitab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan saya cantumkan riwayat yang belum diriwayatkan oleh keduanya. Maka kitab ini memiliki syarat yang sama dengan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ngajinya kita perluas. Apa di antara riwayat yang beliau sambungkan? Di antaranya ini. Jadi ada beberapa, 2-3 riwayat. Ya. Di antaranya, qaddimu khiyarakum tazku salatukum. Kalau mau salat jamaah, tampilkan yang terbaik di antara kalian. Maka salat kalian akan lebih selamat, lebih baik, lebih nyaman, lebih bersih, lebih khusyuk. Ini hadisnya, sanadnya benar. Tersambung ke Nabi. Apalagi misalnya, ini yang lebih panjang. In sarrakum an tuqbala salatukum falyummukum. Jika kalian merasa senang, merasa pengen bahagia, salat kalian diterima oleh Allah, potensi diterimanya makin tinggi, maka dahulukan yang jadi imam itu yang terbaik di antara kalian. Potensi diterimanya lebih tinggi, doa dikabulnya lebih tinggi, kan yang mewakili kita imam. Makanya kata Nabi, ya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Dijadikan imam untuk diikuti, bahkan bacaannya pun sudah mewakili bacaan makmum. Makanya di fikih Hanafi, kalau makmum pun diam, ini mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi nih. Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Kalaupun makmum diam cuma ngikuti imam, itu sudah sah salatnya. Ya. Nanti Imam Syafi'i lebih ketat, mazhab Syafi'i tetap dalam beberapa bagian mesti baca seperti Al-Fatihah. Mesti baca karena bagian dari rukun. Ya. Tapi di mazhab Syafi'i kalau dengar pun diikutkan, maka diikutkan pada hadis ini. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Makanya kalau pilih imamnya benar, Fatihahnya benar, awal sampai akhirnya benar, itu sudah mewakili bagian dari makmum. Kalau berdoanya benar, itu makmum dapat bagiannya. Makanya kata Nabi, kalau Anda ingin bahagia, salat Anda berpotensi besar diterima oleh Allah, doa dikabulkan, manfaat dapat banyak, maka qaddimu khiyarakum. Majukan yang paling baik, majukan yang paling bagus. Nah, siapa di antara yang terbaik yang bisa jadi imam selain alimin taqiyyin? Tuh. Selain orang alim yang bertakwa. Makanya ini sebetulnya tafsir dari hadis yang tadi disampaikan. Ya. Cuma diperluas maknanya. Dalam bab apa? Dalam bab tentang ilmu dan ulama serta menghadiri majlis. Ini tafsirnya. Man shalla khalfa alimin taqiyyin faka'annama khalfa nabiyyin. Maka orang-orang yang salat di belakang alim, imamnya alim, bertakwa, dekat dengan Allah, maka seakan-akan salat dia di belakang Nabi, maksudnya di belakang petunjuk Nabi. Nabi yang nunjukin di hadis sahih. Ya? Itu maksudnya. Paham gak? Paham ya? Jadi jangan hukumi dulu. Ini jangan ngaji kitab ini nih. Mau untuk palsu hadis yang nggak didapatkan. Iya, karena keterbatasan ilmu Anda nggak dapat. Tapi para ulama yang pakar mencari tahu hakikatnya. Gitu. Nah, ini kalau saya nggak sampaikan riwayatnya, nanti bisa salah untuk memahami. Jadi yang dimaksud di sini tafsirnya, maknanya. Siapa yang sholat di belakang orang imam yang takwa, alimin taqiyyin,
maka berpotensi sholatnya banyak diterima. Bacaannya benar, doanya dijawab. Dan imam mewakili makmum. Bukankah imam duduk di antara dua sujud baca Rabbighfirli juga? Ya kan? Rabbighfirli warhamni. Itu kalau ikut hadis Nabi tadi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa qiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan imam mewakili juga bacaan makmum. Antum dapat. Imamnya orang takwa, orang soleh, dekat dengan Allah. Dia berdoa, dikabulkan. Antum ikut ke situ. Begitu dia mengatakan, Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah, diampuni, antum dapat, saya dapat, kita dapat. Itu maksudnya. Ya, makanya ada tafsir setelahnya. Faman shalla khalfa nabiyyin, ya faqad ghufira lah. Orang yang salat di belakang Nabi diampuni dosanya. Nabi yang minta. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Nabi baca doa, Nabi baca ayat, bahkan ayatnya terkait dengan surga, minta surga. Makmum ikut di belakang, dapat surga. Nabi sholat baca tentang ayat neraka, minta perlindungan, makmum di belakang ikut, dapat terlindung dari neraka. Makanya beruntung sholat di belakang Nabi. Sekarang Nabinya sudah nggak ada, dan nggak ada juga wakil Nabi. Ini nggak usah datang ke MUI bawa senjata segala gitu ya. Apa nyambung ke sana itu? Nggak usah aneh-aneh. Ya. Nah sekarang Nabi nggak ada juga wakilnya. Tapi Nabi kasih kabar ke kita, ada penerus saya yang menjaga semua ajaran saya. Nah, yang menjaga keberlangsungan sampai akhir, itu namanya sanad nanti silsilahnya. Siapa orang yang tersanad itu? Masuklah ke hadis lain. Hadisnya di mana? Di Sunan Ibnu Majah, termasuk di At-Tirmidzi. Ditemukan di nomor hadis 222 kurang lebih. Siapa yang melewatkan? Sahabat Abu Darda. Hadisnya cukup panjang. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk belajar pengetahuan walaupun sedikit, satu ayat, satu hadis, maka dengan alasannya Allah akan meringankan langkahnya ke surga. Hah? Kemudian apa lagi? Wa innal malaikata, belum selesai hadisnya. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan malaikat kemudian membentangkan sayapnya untuk mendoakan, memohonkan ampunan, mengaminkan doa yang dimohonkan oleh dia sejak berangkat sampai dia pulang. Ya, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Dan orang yang menuntut ilmu itu kalau ikhlas menuntutnya, maka saat dia berangkat duduk sampai pulang, didoakan, dimohonkan ampunan kepada Allah dari dosa-dosanya oleh seluruh penghulu langit dan bumi yang soleh, yang dekat dengan Allah. Sampai-sampai makhluk Allah di lautan pun mendoakan kepadanya. Itu hadis sahih. Hadisnya tentang bagian iman. Makanya diletakkan kitabul ilmi setelah kitabul iman di Sahih Bukhari. Kitab Badul Wahyi, kitabul iman, kitabul ilmi. Jadi ada bab-bab tertentu yang dibacanya pakai iman, bukan pakai akal. Kok bisa ikan di lautan berdoa? Ntar kalau udah meninggal, Anda tahu. Ntar kalau udah meninggal, itu bab iman. Dan meninggal aja dulu. Ya, jelas ya? Belum selesai. Lihat ujungnya. Wa innal ulama'a. Kalau sudah belajar, sudah paham, jadilah ulama. Jadi ulama. Khusyuk, tawadhu, wara'. Maka ulama seperti ini warathatul anbiya. Kata Nabi, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan para ulama itulah pewaris para nabi. Nah itu diwariskan secara berjenjang lintas generasi. Makanya kita nggak akan kekurangan ulama. Di zaman Nabi saja, kurang lebih itu sudah ada 122 ulama ahli fikih, yang 12-nya ditetapkan oleh Nabi juga, itu bisa berfatwa. Kalau menempat, diberikan tugas oleh Nabi, Nabinya nggak ada di situ, diberikan tugas, itu sudah bisa berfatwa. Di antaranya Mu'adz bin Jabal sebelum dikirim ke Yaman, itu Nabinya masih hidup. Kan dulu belum ada handphone, telepon. Ya Nabi, ini ada masalah begini, apa jawabannya? Nggak ada. Ya, mau balik lagi lama dari Yaman, tanya sekarang kembali 6 bulan lagi. Ya, orang udah meninggal. Ya, maka Nabi pastikan, Mu'adz, nanti kamu mendapati gini, ini ada ahli kitab pada begini, ajarkan ini. Nah, saya mau pastikan kalau kamu ditanya jawabannya dari mana?
Ya Rasulullah, pertama saya nanti akan cari dalilnya di Quran. Bagus. Kalau kamu belum nyampe ke situ, nggak ditemukan lafadznya langsung atau petunjuknya langsung, dari mana? Dari keteranganmu ya Rasulullah di hadis. Bagus. Kalau kira-kira kamu belum dapati itu, kamu akan simpulkan apa? Saya akan berijtihad mengacu pada keterangan Al-Quran dan hadis, isyarat-isyaratnya. Ditepuk. Beliau senang bersyukur, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk pada Rasulnya Rasulullah. Utusannya Rasulullah. Terus tidak ada mufti di zaman-zaman Nabi untuk berfatwa di tempat-tempat yang jauh dari Nabi. Itulah ulama. Nanti pengajaran itu bersambung. Sahabat menciptakan ulama lagi di generasi tabi'in. Tabi'in menciptakan ulama lagi generasi tabi'ut tabi'in. Makanya bersambung. Nabi mendidik Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya murid lagi nanti. Ada Imam Mujahid, ada Ikrimah dan sebagainya. Terus nyambung. Makanya semua ulama kita tuh punya sanad ke atas. Ya. Saya ngaji dari setiap materi itu guru-guru kami ke atasnya bersanad semua. Orang yang belajar dengan kami itu ada 40 orang kurang lebih. Itu belajarnya pakai sanad. Mereka azan aja ada sanadnya. Azan, Allahu Akbar Allah, ada sanadnya. Ya. Ada sanadnya. Jadi nggak sembarangan. Enggak sembarangan. Itu sampai terukur ke atas. Ada sanad. Nah, ulama yang bersanad seperti itu, yang menjaga ketentuan sampai ke Nabi, itulah warasatul anbiya. Ya. Wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, bukan materi yang diwariskan. Jadi kalau ada ulama ngajarin terus ke harta, ke ini, ke itu, dan sibuk memperkaya diri, nah itu belum termasuk warasatul anbiya. Jangan potong video saya ya. Nah ini mau musim kampanye nih dan sebagainya. Ya. Pokoknya kalau ada video aneh-aneh atau mendukung salah satu dan sebagainya, abaikan aja. Itu pasti motong video tuh. Ya, ini saya tekankan, mohon maaf. Ya. Kembali ke sini. Nah, itulah pewaris para nabi. Maka orang yang belajar pada ulama seperti ini, dia mendapatkan intisari materi yang serupa yang tersambung ke nabi. Seakan-akan belajar dari nabi. Ulama gini, sholatnya ikut petunjuk nabi, diikutin, sampai sirahnya dipelajarin, sampai khusyuknya dapat. Ya, sampai benar-benar mendapatkan seperti petunjuk sholatnya dari Nabi. Maka seakan-akan, bahasanya faka'an nama, bagus. Tidak mengatakan sholat di belakang Nabi. Seakan-akan seperti sholat di belakang Nabi. Maksudnya apa? Sholat dengan ilmu yang didapatkan tersambung kepada Nabi. Maka orang ini ketika sholat khusyuk, nyambung dengan Allah, doanya diterima, sholatnya diterima, maka makmumnya berpotensi ikut diterima. Apa kaitan dengan materi kita? Kaitan dengan materinya adalah adabul alim wal muta'alim, keutamaan tentang ulama. Kalau menemukan ulama seperti itu, cepat. Fahadhuhu bihadin wafid. Cepat kejar, seperti menggigit dengan geraham. Belajar pada yang seperti itu. Sayangi, doakan, jaga. Karena ulama ini memang benar-benar untuk mengajar. Hidupnya itu untuk membaktikan seperti itu. Bukan sibuk dengan uang, sibuk dengan materi, sibuk dengan ini dan itu. Tidak salah, ada ulama yang pedagang, ada. Abu Hanifah kan jualan kain, kaya juga. Tapi kekayaannya digunakan untuk support kepada pengajarannya. Bukan untuk memperkaya diri. Nah, kalau ada orang seperti itu sekitaran antum, jaga. Jangan dikhianati. Mungkin sudah banyak berkorban. Waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Nah, jaga, jangan direpotkan. Waktunya istirahat, jangan diganggu. Tunggu. Itu para ulama dulu begitu, murid-muridnya begitu. Kalau lihat sedang istirahat, ditunggu, tidak diganggu. Nggak dipaksa juga. Saya udah jauh-jauh datang kemari, nggak ditemuin. Ya, Joni. Ya. 24 jam, 20 jamnya tuh buat antum. 1 jam istirahat, 3 jamnya mungkin untuk keluarga. Lalu dipaksa untuk mengambil ke antum. Sementara beliau pun dihisab dengan keluarganya. Ya, dipahami sampai ke situ. Dan kalau ada di lingkungan, dijaga, dirawat. Memang sebenarnya akan ada tantangan. Tapi kalau antum melihat ada yang menyakiti, ada yang menjahili, antum jadi pembelanya di sekitarannya. Jangan dibiarkan, apalagi ulamanya misalnya sampai pindah. Kajiannya berhenti. Sudah antum dapat dosanya, nggak dapat manfaatnya. Nanti pasti kosong komplek itu. Kosong tempatnya. Dan akan berubah rohnya. Hilang itu spiritnya. Hilang. Ya, maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti banyak berdoa, karena saya perhatikan pakar-pakar kita mulai berkurang satu-satu itu.
Kembali kepada Allah. Ya, kemarin kan yang terakhir kita dengar Kiai Haji Ali Yafi kan, Masya Allah, Allah yarhamdu. Orangnya tawadhu, lisannya itu tidak pernah keluar satu pun yang berpotensi menyakiti orang lain. Halus, lembut, tawadhu, alim. Dan kita kehilangan satu-satu. Coba ulama perempuan kita tuh satu-satu. Dari guru kami tercinta dan kami doakan, Masya Allah, Profesor Huzaimah Hidayatullah misalnya, itu kan perempuan luar biasa, pakar perbandingan agama, suaminya ahli usul fikih, kuliah di Al-Azhar 10 tahun tuh nggak pernah kenal macam-macam, cuman 3-4 tempat aja, perpustakaan, pasar, masjid, perpustakaan, kelas, kampus, ke pasar, dengan pulang ke tempat beliau kosan istirahatnya, ya, atau di tempat beliau kemudian tinggal, itu aja. Beliau nggak pernah kenal, cerita ke kami tuh nggak pernah tahu piramida, nggak pernah tahu sphinx macam-macam itu. Betul-betul dikontribusikan, dedikasikan dirinya untuk belajar, pulang-pulang mengajar. Termasuk salah satu mufti perempuan yang telah meninggal dunia. Kita kehilangan tuh, yang perempuan, yang laki-laki pelan-pelan gitu. Kita wajib untuk menyiapkan diri, generasi kita disiapkan nih, karena tantangan lebih besar lagi. Sekolahkan anak antum untuk ke pesantren, belajar yang betul. Saya kan selesai, saya juga meninggal, ya kan? Makanya kita kirimkan anak-anak kita belajar keluar, semampu kita biayai dan sebagainya. Ada yang di sini, ada yang keluar, ada yang belajar. Nanti bangun pesantren, diwakafkan semua, dari tanahnya sampai ke semua. Saya meninggal sudah ada yang gantikan, dan insya Allah lebih baik daripada kami. Programnya sampai S3, kita beasiswakan dan seterusnya. Belajar yang serius, sanadnya dikumpulkan semua. Ini saya juga mungkin lihat murid-murid di luar ini, belajar yang serius. Ada yang di Mekah, di Ummul Qura, ada yang di Madinah Jamiah Islamiyah, ada yang di Al-Azhar, ada yang di Sudan. Sebagian, hampir semua dievakuasi sekarang. Ada yang di Tripoli, di Libya. Saya nggak pernah minta 1 sen pun, nggak pernah saya minta apapun, kecuali minta doakan supaya Allah ampuni dosa-dosa kita yang nggak nampak itu, nggak kelihatan. Nah sekarang tugas antum, ulama-ulama yang ada jaga, antum anaknya siapkan jadi ulama ke depan. Antum sendiri yang dari sekarang disiapkan belajar yang betul, yang rapi. Supaya apa? Kalau sholat bermanfaat, sholatnya khusyuk, ibadahnya enak, kondisi tenang, nyaman, dan kembali kita zamratul ulama, kembali kepada Allah ya dengan kalangan para ulama, dan dibanggakan oleh puncaknya dengan perjumpaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Mohon dimaafkan kalau banyak ditemukan hal-hal yang kurang tepat, dan mohon juga bisa dikoreksi bila ada hal-hal yang penting untuk diluruskan atau diperbaiki. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan kembali untuk mengaji bersama dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah limutafaqqihina fid din waj'al lana ya Allah isyrafan bil ulama'i rabbaniyyin al muttaqin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, saya umumkan besok insya Allah akan diumumkan seleksi beasiswa untuk tingkat S1 sampai S2 ya, khusus untuk pendidikan ulama. Kerjasamanya cukup dengan banyak kampus. Nanti akan dibuka laki-laki dan perempuan. Nanti silahkan lihat di Instagram, akan diumumkan insya Allah besok hari ya. Beasiswanya gratis sampai S3. Jadi kalau dari S2 ke S3 bisa, S1, S2, S3 bisa. Tidak ada bayar sedikit pun. Baik dari daftar sampai dengan selesai. Insya Allah. Ya, syaratnya cuma 2. Baik laki-laki atau perempuan. 1, hafal Quran 30 juz. 2, lancar bahasa Arab. Kalau memenuhi kualifikasi itu, silahkan daftar, nanti akan dibuka, nanti akan diseleksi. Dan itu khusus untuk mendidik ulama saja. Ya, khusus untuk mendidik ulama saja. Nanti ada program khusus juga. Yang ketiga, bagi Anda yang sedang S3
ingin dibiayai dan dibimbing oleh para ulama di S3-nya, ada programnya. Tapi hanya untuk meriset Quran saja. Jadi nanti akan dikasih judul dari Quran semua. Judulnya dikasih, silakan diriset. Programnya itu khusus untuk S3. Dari 1 sampai 5 tahun. Ya, jangkanya. Dibiayai sampai dengan selesai. Dan risetnya akan dipublikasikan di tingkat dunia. Nah, kalau mau ikut silahkan. Syaratnya hafal Quran 30 juz dan bisa bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.